Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih berjumpa kembali di materi kelas 12. Kemarin sudah membahas berkaitan dengan berpikir kritis dan bersikap demokratis. Dan tentunya di situ silahkan dimunculkan, ya kan, perilaku apa yang harus kalian lakukan dari pemahaman materi ini, ya kan. Yang jelas berpikir kritis itu diantaranya yang harus kalian munculkan apa-apa yang ada di alam, di lingkungan sekitar kita, kejadian-kejadian itu kita harus berpikir untuk menjadi teguran bagi kita, muhasabah bagi kita. Kemudian berkaitan dengan hal itu, bersikap demokratis itu juga perlu. Ketika kita nanti sebagai seorang pemimpin keluarga atau sebagai anggota keluarga, dengan harapan sikap-sikap ini harus kalian munculkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk yang kali ini kita masuk pada materi yang berikutnya, yaitu iman kepada hari akhir. Nah, kita tahu bahwa hari akhir itu hari di mana semua alam ciptaan Allah itu binasa. Nah, pada materi ini harapannya kalian semuanya bisa menganalisa dan mengevaluasi apa makna iman kepada hari akhir. Dan juga bisa memunculkan perilaku-perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Itu harapannya. Lebih spesifik lagi, menjadikan kalian semakin lebih baik dari hari kemarin. Nah, kita pahami dulu pengertian iman kepada hari akhir. Pengertian iman itu kan, di kelas 10 mungkin sudah pernah kalian memahami. Kelas 11 juga pernah memahami apa itu iman. Iman itu kan, ya kan, munculnya dari hati, ucap dan lisan, dilakukan berupa perbuatan ini. Makanya ketika hanya berupa lisan saja ngomong saya beriman, saya yakin, ya kan? Kalau tidak dibarengi dengan hatinya, itu kemunafikan. Nah, sulit kan? Kadang kita bisa melakukan, tapi dalam hati kita merasa grundel, bahasa Jawanya, resah. Jadi kalau sudah kita beriman, ya kan, apapun yang kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari, ya kan, itu semuanya karena lillahi ta'ala. Dan ini di kehidupan saat ini sangat sulit. Oke, kita masuk pada hari akhir. Hari akhir ini identik dengan kiamat. Apa itu? Kiamat atau hari akhir adalah peristiwa di mana alam semesta beserta isinya hancur, luluh, yang membunuh semua makhluk di dalamnya tanpa terkecuali. Itu. Kemudian pengertian iman kepada hari akhir menurut istilah atau terminologi, apa itu? Mempercayai dan meyakini akan adanya kehidupan yang kekal dan abadi setelah kehidupan ini, yaitu kehidupan dunia. Itu. Jadi kita masih hidup di dunia, nanti ada kehidupan yang lain yang lebih kekal, yaitu di akhirat. Oke. Itu ya pengertian iman kepada hari akhir. Paling tidak dari pengertian itu bisa, pengertian ini kita bisa mengambil positifnya. Ya kan? Apa yang kita lakukan ini paling tidak bisa kita jadikan bekal untuk kehidupan yang berikutnya, yaitu kehidupan di akhirat. Nah, ini. Makanya keimanan kepada hari akhir ini bisa dimunculkan di materi ini, harapannya agar kita sebagai manusia bisa menyiapkan bekal bagi diri kita sendiri untuk kehidupan berikutnya.
Adapun dalam hal ini terkait dengan jenis hari kiamat itu ada dua, kiamat sugro dan kubro. Nah, yang sugro itu adalah kiamat kecil. Contoh, antaranya kiamat sugro itu apa? Kematian, itu termasuk kiamat sugro. Gempa bumi yang saat ini sering gempa di mana-mana. Dan ini memang musimnya gempa, begitu ya. Musimnya gempa di mana-mana. Kemudian gunung meletus. Kemarin Gunung Sinabung ya, meletus ini. Kemudian banjir. Ini adalah termasuk kiamat sugro. Nah, dengan bekal berpikir kritis itu paling tidak kita bisa menganalisa untuk bisa bermuhasabah pada perilaku yang sudah kita lakukan. Itu harapannya. Tapi kadang kita itu mengibahkan bahwa itu tanda kiamat sugro aja ya kan, kita nggak peduli. Yang penting dalam hidup di dunia kita nikmat, memiliki kekayaan, kita pun bisa menjadi sultan, ya kan? Bisa menjadi siapa saja. Nah, saya harap jangan seperti itu. Hanya harapannya dengan memahami makna iman kepada hari akhir ini, semakin kita mendalami materi ini, mengupas tuntas materi ini melalui cara berpikir kritis, ya kan, kita semakin hari semakin baik, semakin hari semakin taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, semakin hari sebagai manusia tidak, dalam bahasa Jawanya itu tidak neko-neko, semakin terarah ke kehidupannya. Ini harapannya. Nah, kemudian yang kedua yaitu kiamat kubro. Nah, ini adalah kiamat besar, merupakan hancurnya alam semesta dengan segala isinya. Jadi kiamat sugro, kiamat kubro. Nah, ini kemudian fungsi iman kepada hari akhir apa diantaranya? Nah, fungsinya dengan iman kepada hari akhir, dengan memahami bahwa ada kiamat sugro dan kubro itu tadi, yang saat ini kita alami adalah kiamat sugro, paling tidak bisa memunculkan, ya kan, nih sebagai, ini pentingnya, sebagai pemelihara diri dari perbuatan dosa, karena manusia harus selektif dalam berbuat, bertindak, dan beramal. Nah, sekarang banyak beramal tapi ingin dipuji, nah, ya kan, kalau bisa kita beramal ya mukhlis, beramal ya beramal lillah, tidak karena pengen dipuji orang lain dan sebagainya. Kemudian sebagai pemacu semangat, disiplin, dan bertanggung jawab. Ini jadi bertanggung jawab apa yang sudah diberikan Allah kepada kita, yaitu berupa kita bisa hidup di dunia ini, kita pergunakan sebaik mungkin. Kemudian apa? Sebagai pemacu semangat, sebagai penunjang kehidupan yang tenang dan tentram. Dan tentunya masih banyak sekali fungsi dari iman kepada hari akhir ini. Kemudian periodisasi hari akhir. Ada yaumul barzah, dengan yaumul barzah itu pembatas bahasanya. Barzah secara bahasa berarti pembatas atau dinding. Nah, ini yaumul barzah. Yaumul barzah adalah hari penantian manusia di alam kubur setelah meninggal. Ini yaumul barzah. Makanya di alam barzah. Kemudian yaumul ba'ats. Ini. Jadi setelah yaumul barzah, yaumul ba'ats, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Jadi setelah meninggal, dikuburkan, kemudian di alam barzah, kemudian dibangkitkan. Ini tahapan. Kemudian ada yaumul mahsyar, di mana manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah dihidupkan, dikumpulkan. Kemudian yaumul hisab, yaitu catatan amal perbuatan. Semuanya akan dihisab, diperhitungkan hisabnya. Kemudian yaumul mizan, hari pertimbangan,
dipertimbangkan antara amal baik dan amal buruknya banyak yang mana. Kemudian Yaumus Sirat, ini periodinya. Kalau nama-nama hari kiamat banyak sekali namanya. Tapi kalau berkaitan dengan urutan periodisasi, di sini yang dimunculkan adalah yang saya sebutkan tadi. Kemudian setelah Yaumul Mizan, yaitu perhitungan, pertimbangan itu ya, maka Yaumus Sirat, mana manusia setelah dipertimbangkan, dihitung gitu ya, amal baiknya sama amal buruknya, kemudian di situ Yaumus Sirat, manusia ya kan menerima balasan yang sebenar-benarnya atas amal perbuatannya. Jadi berjalan melewati Shiratal Mustaqim. Kalau baik, insya Allah ya lulus sampai ke surga. Tapi kalau tidak, berhenti di situ dan terjun ke neraka. Itu Yaumus Sirat. Kemudian Yaumul Jaza, hari pembalasan. Setelah berada di Shiratal Mustaqim, itu pembalasannya. Kalau jelek berarti ya ke neraka, kalau baik ya ke surga. Yang di surga itu banyak kenikmatan, banyak bidadari begitu ya, biasanya selir begitu, bidadari di sana. Itu yang berkaitan periodisasi hari akhir. Nah, kemudian peristiwa sesudah hari akhir apa itu? Fitnah kubur, siksa dan nikmat kubur. Itu diantaranya terkait dengan peristiwa sesudah hari akhir. Artinya manusia setelah hidup di dunia maka berakhir dengan kematian itu tadi. Maka di situ yang ada nanti hanya siksa kubur atau mau nikmat kubur. Nah, ini ya yang berkaitan dengan hari akhir. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan. Yang jelas itu yang berkaitan dengan hari akhir. Kemudian kalau nama-nama yang lain pada hari akhir itu banyak sekali. Lampunya mati ya, tapi masih kelihatan, nggak apa-apa. Nah, ada Yaumul Akhir, itu juga termasuk nama-nama hari akhir. Periodisasi ini nanti juga termasuk kategori hari akhir yang saya sebutkan tadi, Yaumul Mizan, Yaumul Ba'ats dan lain sebagainya. Nah, ini yang berkaitan dengan hari akhir dan kiamat sugro dan kubro. Ini sekilas pengantar. Untuk yang lain bisa dicari dan dipahami. Yang jelas dengan adanya kiamat sugro ini, nah, kita memahami kiamat sugro, paling tidak di sekeliling kita pasti ada orang yang mengalami kematian. Itu sebagai contoh kiamat sugro. Nah, sehingga kita bisa berpikir bahwa orang yang hidup itu pasti akan mati ya. Kalau sudah mati maka butuh bekal. Nah, sehingga dengan demikian ini kejadian-kejadian kiamat sugro kita bisa menganalisa, kita bisa berpikir, nah, harapannya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Itu. Nah, kemudian ada tadi kiamat kubro. Kalau kiamat kubro itu tanda-tandanya diantaranya adalah banyaknya ini adanya Ya'juj Ma'juj, adanya Dajjal itu ya. Kemudian matahari terbit dari barat, hancurnya semesta alam. Ada yang mengatakan adanya dukun. Kemudian ada hayawan melata. Wah, ini ada intermezzo ya, Bapak. Itu. Jadi itu tanda-tandanya kiamat kubro. Yang jelas yang sering kalian dengarkan adalah munculnya matahari dari barat. Itu hanya tanda. Setelah itu ya kembali lagi dari timur. Kalau sudah ada tanda
matahari dari barat, manusia sudah kebingungan, bukan? Kalau sebelum itu ya kayaknya masih santai-santai. Nah, ada sebenarnya hari kiamat itu adalah di kitab Asratus Sa'ah. Di sana yang pernah ngaji silakan pelajari, banyak sekali di sana tanda-tanda kiamat. Ya kan? Dan mungkin itu sebagai pengantar, silakan pelajari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.